Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Before we start our lesson today, let's begin with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And then today we are going to continue our lesson about tenses, ya. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita tentang tenses. Sebelumnya kita sudah belajar berapa tenses? 9 ya. 9 ya. Dan dari totalnya ada 12. Jadi hari ini kita bahas 3 yang terakhir ya, yaitu present perfect continuous tense, terus past perfect continuous tense, dan future perfect continuous tense. Nah, jadi perfect continuous ini adalah kombinasi dari ini ya, perfect dan continuous. Berarti sudah sedang berlangsung. Ya, nanti untuk penjelasannya nanti ya lebih lengkapnya ya, karena mungkin agak sulit, silakan diperhatikan gitu ya. Ya, kita mulai dari yang pertama yaitu present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense ini digunakan untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung di masa lalu dan berlangsung sampai sekarang, gitu. Nah, dalam bahasa Inggrisnya adalah kegiatan apa? Kegiatan? Activity bisa atau action ya. Actions. Dimulai? Memulai apa? Memulai. Begin bisa ya atau started ya. Start. Karena lampau pakainya ed. Started di masa lalu? Ya. In the past. Dan berlanjut sampai sekarang. Gitu ya. Up to now itu sampai sekarang. Jadi kegiatan yang sudah berlangsung di masa lampau dan berlanjut sampai udah dimulai di masa lampau dan berlanjut sampai sekarang. Berarti misal di masa lalu kita ya bisa. Misal di masa lalu kita merdeka ya, terus merdekanya kan terus berlangsung sampai sekarang ya. Sampai sekarang merdeka terus. Nah, itu termasuk present perfect continuous. Terus misal tadi 5 menit yang lalu kita mulai pelajaran bahasa Inggris. Terus bahasa Inggris terus berlangsung sampai sekarang. Itu juga termasuk present perfect continuous. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia sudah sedang. Misal kita sudah sedang belajar bahasa Inggris selama 5 menit gitu. Misalkan tadi 5 menit yang lalu dimulai gitu. Atau misal kita sudah sedang tinggal di panti selama 3 tahun gitu misal. Jadi kita mulainya di masa lalu yaitu 3 tahun yang lalu, terus berlangsung terus sampai sekarang gitu. Dan ada kemungkinan berlanjut sampai masa depan gitu. Ya, jadi pakainya ini. Kemudian ini biasanya juga diikuti dengan duration. Tahu duration? Ya, durasi ya. Atau lama suatu kegiatan itu. Lama proses kegiatan itu. Untuk rumusnya adalah have or has plus been, tak taruh bawahnya ya biar jelas, plus verb ing. Nah, jadi have atau has plus been plus verb ing. Yang pakai have apa, yang pakai has apa? Seperti ini. Masih ingat? Yang pakai have apa? I, you, they, we. Ya, I, you, they, we ya. Yang pakai has? He, she, it gitu ya. Jadi kalau he, she, it pakai has pasti, kalau I, you, they pakai have. Kalau ininya tetap been terus kata kerjanya pakai ing semua ya. Gitu. Jadi seperti kombinasinya ini ya. Ini sama ini ditambahin been. Gitu. Sekarang kita buat contohnya. Example. Contohnya apa? Misal yang tadi ya, kita sudah sedang belajar bahasa Inggris selama 10 menit lah ya, 10 menit. Berarti kita apa kita? We. Terus rumusnya pakainya have atau has? Have ya. Have, terus ya, been. Terus belajar apa?
Study ya. Belajar kan study, terus pakai ing jadi studying. Bahasa Inggris? English ya. English. Bukan English tapi English. Selama, ada yang tahu selama apa bahasa Inggrisnya? Selama. Bukan, for. For itu bisa berarti selama, bisa berarti untuk. For 10 menit. 10 minutes. 10 minutes. Ya. Berarti ya kita sudah sedang belajar bahasa Inggris selama 10 menit. Jadi kegiatannya dimulai dari masa lalu, yaitu 10 menit yang lalu, berlangsung sampai sekarang, dan bisa berlanjut lagi ya sampai nanti kan ya gitu. Kemudian kita buat contoh yang lain, satu lagi. Misal apa? Misal kalian ya. Misal kalian kan udah tinggal di panti berapa tahun gitu misal. Misal pakai nama orang deh. Rehan, misal Rehan. Rehan udah di panti selama berapa tahun? Satu ya. Berarti gimana? Rehan pakainya kata gantinya apa? He ya, he. Kalau he pakainya have atau has? Has ya. Kalau he pakainya has. Terus been. Tinggal apa tinggal? Ya live ya, bacanya live. Living. Kan aslinya gini tapi jadi ing jadinya living. He has been living di sini gitu aja. Di sini apa? Here ya, here. He has been living here selama setahun. Selama? For setahun? One atau ya? Satu. A year. 1 tahun. He has been living here for a year gitu. Jadi mulai tinggalnya dimulai di masa lalu, yaitu setahun yang lalu, terus berlangsung sampai sekarang gitu. Paham ya? Lumayan gampang ya kalau udah dipahami. Ya, kita lanjut dulu ya. Yang kedua yaitu past perfect continuous tense. Nah, ini kalau udah mulai ke sini mungkin agak sulit sedikit ya. Nah, past perfect continuous tense itu menjelaskan kegiatan yang dimulai sebelum suatu waktu di masa lalu. Sebelum suatu waktu di masa lalu. Misalkan kita kan sekarang belajar bahasa Inggris. Terus tadi kita sholat, terus tadi kita ngaji ya. Nah, sebelum ngaji sholat asar. Nah, jadi mulainya itu pas sholat asar. Jadi misal setelah sholat asar kita sudah ngaji selama berapa menit gitu misal. Atau sebelum bahasa Inggris kita udah ngaji selama berapa menit gitu juga bisa. Bentar, tak jelasin pakai Inggris dulu. Jadi actions that started before a point of time in the past and continued ya. Action apa action? Kegiatan ya. Kegiatan yang sudah dimulai sebelum suatu titik waktu di masa lalu dan berlanjut setelahnya. Tak coba gambar deh. Ini ya, misal gini ya. Ini kan misal di sini sekarang ya. Sini sekarang. Ini yang pertama dulu, yang tadi belum tak gambar lupa. Jadi ini kan sekarang. Nah, kalau yang ini itu misal mulainya di sini terus berlanjut sampai di sini. Jadi kegiatannya di sini gini. Gitu. Terus kalau yang ini yang past perfect, misal ini sekarang, terus ini ada satu titik di masa lalu. Nah, terus jadi di sini kegiatannya. Gitu. Jadi nggak sampai sekarang. Gitu. Sampai satu titik yang lain di masa lalu. Jadi ada satu titik di masa lalu, terus sebelumnya ada dimulai kegiatan, gitu. Nah, jadi yang jadi patokan waktunya di sini. Gitu, yang disebutkan di sini. Buat contohnya aja ya, misal ya.
Rumus dulu. Rumusnya had plus been plus verb ing. Nah, kalau ini pakai had semua ya. Jadi entah I, we, they, you, he, she, it pakainya had semua. Kayak ini, nggak diganti. Terus been sama kayak ini terus verb ing gitu ya. Yang beda cuma duanya ini doang. Had, been plus verb ing. Misal ini ya, yang ini kita ganti ke past perfect. Ini kan misal berarti. Jadi kita buat satu titik waktu di masa lalu dulu. Misal apa? Tadi gitu aja biar gampang ya. Tadi itu kan artinya sudah di masa lalu ya. Tadi. Nah, tadi itu misal tadi kita udah belajar bahasa Inggris selama 10 menit gitu. Kan sekarang udah 15 menit. Nah, tadi 5 menit yang lalu kita udah belajar selama 10 menit. Gitu, kurang lebih mudeng. Sekarang kan udah belajar 15 menit. Tadi 5 menit yang lalu kita udah belajar selama 10 menit. Gitu kan? Nah, agak rumit emang ya. Tadi kan later ya nanti. Berarti kita dulu, kita sudah belajar ya, kita. Terus pakainya had ya. Terus been. Terus belajar sama ya. Studying menjadi studying. Bahasa Inggris English selama dibikin 5 menit aja ya biar beda sama ini ya. Karena misal tadi kan 10 menit terus sebelumnya kan 5 menit. 5 menit 5 minutes. Tadi apa tadi? Later ya. Nah, jadi di sini kata kuncinya itu di later. Later kan tadi gitu. Jadi belajar 5 menitnya itu pas tadi. Kalau ini kan belajar 10 menitnya kan sekarang. Ini kalau ditambah keterangan itu now. Kalau misal tambahi keterangan. Tapi kan udah sama aja, udah secara otomatis ya. Nah, ini keterangannya harus di masa lalu. Misal later bisa yesterday, last year, last night gitu ya, tahun lalu, kemarin, tadi malam dan seterusnya. Atau juga bisa pakai simple past yang agak rumit ya. Misal ketika kamu datang kemarin gitu. Itu agak rumit ya. Jadi yang pakai sederhana dulu aja tadi gitu. Kita sudah sedang belajar bahasa Inggris selama 5 menit tadi. Gitu. Kuncinya di sini ya. Jadi ada keterangan waktu di masa lalu yang lain gitu. Ya, jadi tambah keterangan di masa lalu, entah later, yesterday, last night, last year dan seterusnya. Gitu ya. Sekarang kalau ini misal ini kan tadi Rehan sudah tinggal di sini selama setahun ya. Jadi kalau misal kita tarik satu titik di masa lalu, berarti misal setengah tahun yang lalu. Setengah tahun yang lalu itu Rehan tinggal di sini selama berapa tahun? Ya kan dulu, sekarang kan setahun, berarti setengah tahun lalu setengah tahun ya. Nah gitu. Jadi misal 6 months ya. Tetap he ya, he. Terus apa? He, terus had ya. Terus been, tinggal living ya. Living room apa berarti? Ruang hidup, ruang keluarganya kalau itu ya, beda ya. Di sini here selama berarti 6 bulan ya. Selama 6 bulan gimana? For 6 months. Kalau later tadi sih ya. Kalau 6 bulan yang lalu apa? Ago. Ya, lalu itu ago ya. Berarti for 6 months 6 months ago gitu lagi berarti. Kan sudah tinggal di sini selama 6 bulan yang lalu gitu. Ya, ago itu yang lalu ya. Berarti dia sudah sedang tinggal di sini selama 6 bulan yang lalu. Bisa pakai koma. Bagusnya pakai koma ya. Atau pakai apa ya? In, at. Enggak sih, emang pakai gini aja, pakai koma aja. Ya. Dia sudah tinggal di sini selama 6 bulan yang lalu. Mudeng ya, kurang lebih ya. Ya. Ya, kita lanjut ke yang 3 dulu nanti biar tahu perbandingannya ya. Yang ketiga adalah future perfect continuous.
Tak pakai Inggrisnya dulu ya biar gampang. Actions that will at a point of time in the ini continuum nih. At a point of time in the future and continue after it. Ini ya. Action apa action tadi? Kegiatan yang akan berlanjut, akan berlangsung ya pada suatu titik di masa depan, pada suatu titik waktu di masa depan dan berlanjut setelahnya. Tak coba gambar lagi ya biar membantu pemahaman. Jadi misal ini sekarang ya, ini masa depan. Nah, misal mulainya di sini, satu titik di masa depan, terus sampai titik lain di masa depan gitu. Jadi di sini, gitu. Misal, ya misal apa ya? Tadi ya belajar bahasa Inggris ya. Misal nanti jam 4 kita akan sudah belajar bahasa Inggris selama setengah jam, gitu. Jadi di masa depan nanti, di titik yang ini, kita udah belajar sesuatu selama berapa menit gitu. Mulainya bisa sekarang, bisa nanti gitu. Yang penting pada satu titik di masa depan. Gitu ya. Yang penting di titik yang masa depan itu sedang berlangsung dan sampai ke titik masa depan yang lain gitu. Misal jam 4 nanti kita akan sedang belajar bahasa Inggris selama setengah jam gitu ya. Kita buat yang itu ya contohnya pakai bahasa Inggrisnya. Oh iya. Rumusnya pakainya apa? Kalau kalian pakai logika ini bisa nggak ngabungin ini sama ini? Will have, nah will have terus been terus verb ing gitu ya. Jadi cuma gabungin ini tambah been. Will have been. Will have been verb ing. Ya, ini will have ya. Will have-nya nggak akan ganti jadi has ya. Ini have-nya terus have. Walaupun he it, makanya tetap have. Will have been plus verb ing gitu ya. Berarti kita buat yang ini, yang pertama ini, yang belajar bahasa Inggris. Berarti gimana? Kita akan sudah belajar bahasa Inggris selama setengah jam nanti gitu aja ya. Nanti apa tadi bahasa Inggrisnya? Later ya. Berarti kita apa? Kita we. Terus will have been belajar studying bahasa Inggris selama for setengah jam 30 menit 30 minutes ya, pakai angka nggak apa-apa. 30 minutes nanti apa nanti? Later ya. Ya. Kita akan sudah sedang belajar selama 30 menit nanti. Gitu ya. Jadi nanti jam 4 gitu misalnya. Ini juga bisa pakai misal jam 4 gitu ya. Misal jam 4 atau nanti malam, tahun depan, besok dan seterusnya gitu ya. Tapi ini kan biar sederhana pakainya later aja gitu. Jadi yang penting suatu titik di masa depan gitu. We will have been studying English for 30 minutes later. Later. Kok tadi? Tadi itu bukan later. Ini salah tadi. Ini kan nanti, later nanti. Kalau tadi apa? Tadi. Ya, a moment ago ya. Ya, kalau later itu apa? Later? Nanti ya, bukan tadi. Nanti. Kalau tadi ago itu kan artinya yang udah lewat gitu ya. Kalau momen apa momen? Saat ya, beberapa saat yang sudah lewat, beberapa saat yang lalu atau tadi gitu ya. Jadi kalau tadi a moment ago, beberapa saat yang sudah lewat.
Kalau nanti later, gitu ya. Tadi salah. Sekarang kita buat contoh yang kedua. Tadi kan Rehan di sini udah setahun ya. Berarti tahun depan berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun. Tahun depan 2 tahun berarti ya. Kan sekarang setahun, tahun depan berarti 2 tahun. Gitu. Berarti gimana? He ya will have sama ya, enggak akan jadi has. Will have been tinggal living di sini here selama 2 tahun 2 years. Later nanti ya, kalau tahun depan next year ya, next year. Enggak ago ya, kalau ago kan yang udah lewat, ago itu lewat, kalau next kan yang akan datang gitu, tahunnya akan datang. Dia akan sudah sedang tinggal di sini selama 2 tahun, tahun depan gitu ya. Ada pertanyaan? Gimana? Misal Ya? ganti 5 tahun bisa, Mas. Bisa. Ya, misal jadikan 5 tahun yang akan datang gitu ya. 5 tahun yang akan datang berarti berapa tahun Rehan di sini? Kalau sekarang kan udah setahun. 5 tahun yang akan datang berarti 6 tahun gitu ya. Ya tinggal ganti ini doang. He will have been living here for 6 tahun, 5 tahun yang akan datang. Gitu. Tinggal ganti gitu aja. Gitu. Ya, jadi tinggal disesuaikan. Yang penting kalau yang ini suatu titik di masa depan. Kalau ini suatu titik di masa lalu. Kalau ini sekarang. Gitu. Paham ya? Ya. Sekarang saya ingin beberapa dari kalian buat contoh ya untuk di depan ya. Saya buatkan dulu yang present perfect continuous-nya, terus nanti kalian mengganti past perfect sama future perfect gitu. Misal apa? Misal tadarus ya. Saya tadarus apa tadarus? Pray, beribadah ya, mengaji ya. Kalau yang tadarus khusus tadarus Quran itu apa? Recite ya. Recite. Di sini ya. Ini yang pakainya yang present perfect continuous. Saya apa? I pakainya have atau has? Have ya. Terus been. Tadi tadarus kan recite ya. Kalau pakai ing jadinya apa? Reciting ya. Quran apa Quran? Tetap ya Quran. Gak usah pakai petik. I've been reciting Quran selama 1 jam gitu misalnya. For 2 jam. 2 hours ya, jam, hours. Gitu ya. Nanti saya pengen 2 orang dari kalian buat contoh yang ini ya. Yang berarti ini diganti ke past perfect sama ke future perfect gitu ya. Yang mau past perfect siapa? Bisa? Tono ya? Ya, silakan Tono coba maju. Dicoba dulu aja. Ya. Quran. Selama ini kan 2 jam, berarti kalau di bawahnya 2 jam misal berapa? 1 jam. Ya. Ya, one bisa. One. Terus tadi nggak pakai S kan kalau one ya. Terus kalau tadi apa? Bukan, later kan nanti. Ya, a moment ago. Ya. Ya. Terima kasih Tono. Kita bahas bareng-bareng ya.
I had been reciting Quran for 1 hour a moment ago. Ini tetap ya, I bener ya. Terus pakainya had ya. Terus been, terus reciting sama ya. Bener ya. I had been reciting Quran for 1 hour artinya selama 1 jam ya. A moment ago. Sesaat yang lalu ya atau tadi ya. Saya sudah sedang tadarus Al-Quran selama 1 jam tadi gitu ya. Bener ya. Karena ini udah ada keterangan di masa lalu dan pakainya udah had been reciting, had been verbing gitu ya. Berarti benar ya. Sekarang yang ketiga, yang ini diganti menjadi future perfect continuous. Berarti pakainya will have been verbing sama keterangan di masa depan. Gitu ya. Siapa yang mau nyoba? Muslimin ya. Silakan Muslimin coba. Yang lain juga diperhatikan ya, biar mudeng juga. Ya, silakan. Berarti di atasnya 2 jam ya. Sekarang kan 2 jam. 3 jam gitu misal. Cilik. Ya. Jam. Ya, nanti. Ya. Ya. Sip, makasih Muslimin. Kita bahas bareng-bareng ya. I will have been reciting Quran for 3 hours later. Ini benar ya pakainya will have been verbing ya. Jadi will have been reciting. Benar ya. Kemudian selama 3 jam. Later apa later tadi? Ya akan datang ya, nanti. Berarti udah menggunakan keterangan di masa depan dan ininya udah pakai will have been verbing. Berarti benar ya.